Mudah-mudahan orangnya bertanya bukan untuk menjebak atau untuk mencari-cari kesalahan. Apalagi zaman sekarang ini kita sering diadu domba. Pertanyaan, ayah ibu Rasulullah di surga apa di neraka? Ini pertanyaan sering ya ditanyakan ya. Kalau orang mencari-cari kesalahan bisa menimbulkan adu domba. Namun saya ingin jawab karena ini bertanya tentang ilmu. Saya katakan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedih apa yang disedihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita gembira apa yang digembirakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sedih tatkala dia minta izin agar memohon ampun bagi ibunya. Allah tidak mengizinkan. Dan kalau Rasulullah SAW minta izin untuk menziarahi ibunya, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tatkala ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, di mana ayahku? Kata Rasulullah SAW, ayahmu di neraka. Kemudian ini dalam Sahih Muslim, orang itu sedih, kata Rasulullah SAW, inna abi wa abaka finnar. Sungguh ayahku dan ayahmu di neraka. Baik. Masalah ayah ibu Nabi di neraka atau tidak masalah yang gaib. Maka tidak boleh kita mengucapkan tentang masalah ini kecuali dengan dalil, bukan pakai perasaan. Dan Rasulullah SAW telah jelaskan dalam Sahih Muslim bahwasanya ayahnya di neraka jahanam dan ibunya tidak diizinkan agar dia mohon ampun buat ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya pertanyaan dari teman-teman, terus anak-anak mahasiswa tentang video yang viral beredar di mana-mana. Seorang ustadz namanya Firanda Endurja. Ya. Kalau tampangnya bukan Wahabi karena tidak berjenggot dia, tapi mulutnya Wahabi sekali. Ya. Mulutnya itu Wahabi sekali. Ini nyinyir terhadap kedua ayahanda dan ibunda Rasul dengan berdalih hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Yang pertama, tentang pandangan tentang ayahanda dan ibunda Rasul itu memang terjadi khilafiyah di antara para ulama. Dan perbedaan itu mohon maaf kalau untuk ilmu atau untuk hubungan dengan usuluddin atau ibadah itu tidak ada. Masa kalian kalau tahu misalnya ayah dan ibunda Rasul itu di surga tambah semangat beribadah? Tidak ada hubungannya. Atau kalau tahu tentang ayahanda Rasul di surga atau di neraka itu akan meluruskan akidah dan agama kalian? Tidak ada. Terus kalau memang seperti itu tidak ada faedahnya terhadap kalian, untuk apa ribut-ribut tentang ayahanda dan ibunda Rasul itu di mana? Al-Qadhi Abu Bakar, saya sempat gimana ya ini sama Ustadz Farida ini, apa kok nyinyir? Orang bertanya, menurut saya tidak ada orang bertanya tentang ayahanda dan baginda Rasul itu di surga atau di neraka.
Paling orang yang bertanya siapa nama ayahanda dan ibunda baginda, itu paling itu yang buat ilmu. Tapi itu di mana dan di mana itu kan urusan Allah. Itu gaib. Tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau memang ayah dan ibunda Rasul itu di surga, kalau kita tidak sholat, tidak puasa, tidak ibadah, ya tidak akan menjadi syafaat bagi kita itu di surga. Kalau memang toh itu di neraka, kalau kita ya tidak sholat, tidak ibadah, ya tidak ada urusannya dengan kita. Tidak ada. Terus kenapa kok dibahas ke sana kemari? Kalau saya mengira ya, mengira. Yang bertanya itu paling disuruh. Disuruh dikasih uang untuk bertanya sama dia, hanya ingin nyinyir dan siaran bahwa ayahanda dan ibunda Rasul itu di neraka. Subhanallah. Astagfirullah. Saya hanya ingin menyampaikan ya kepada Ustadz Farida, siapa? Firanda Endurja. Dengarkan apa yang disampaikan oleh Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi, ahadu a'immatil malikiyah. Dengarkan ya Ustaz, kalian punya ilmu, Anda punya ilmu, Anda LC dan MA titelnya. Nih, dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi, ahadu a'immatil malikiyah. Ketika ditanya tentang ayahanda dan ibunda Rasul itu di neraka apa di surga, beliau bilang, inna aban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam su'ila an rajulin qala inna aban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam finnar. Dengarkan ya. Fa'ajabah, beliau menjawab apa? Bi anna man qala dzalik fa huwa mal'unun. Ini jawaban beliau. Barang siapa yang mengatakan bahwa ayahanda baginda itu finnar, dalam neraka, dia itu mal'un, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau membaca ayat innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Yang artinya bahwa sesungguhnya orang-orang yu'dzunallah yang menyakiti Allah wa rasulahu dan utusannya, la'anahumullah, Allah melaknat mereka. Siapapun yang menyakiti baginda Nabi, Allah akan melaknat mereka. La'anahumullah fid dunya wal akhirah. Di dalam dunia maupun di akhirat nanti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Ustaz. Hati-hati. Wa a'adda lahum 'adzaban muhina, dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan siksa yang menghinakan bagi mereka yang menyakiti Rasulnya, kekasihnya, orang yang paling dicintainya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian beliau menyampaikan tidak ada sesuatu yang paling menyakitkan baginda daripada melecehkan dan meremehkan kedua orang tuanya. Tidak ada yang lebih sakit dari itu. Logikanya sekarang, kebanyakan atau keumuman orang Madura itu kalau dihina dirinya itu tidak apa-apa, tidak membuat mereka sakit. Akan tetapi kalau sudah menyakiti kedua orang tuanya, apalagi sudah meninggal, maka biasa itu akan menjadi pertengkaran, bahkan carok kalau di Madura itu. Menyebut orang yang sudah meninggal, menyebut kejelekan orang yang sudah meninggal, ini logika. Baik,
karena si Firanda itu selalu menyebut kalau datang sama kami, berdebat sama kami harus akademik, jangan mudah membohong-bohongkan kami, atau jangan mudah membodoh-bodohkan kami, dan bilang bodoh sama kami, takut yang bilang itu lebih bodoh daripada kami. Itu katanya Firanda. Baik, kita akan ulas secara akademik sesuai apa yang diminta oleh Firanda. Harus akademik dong katanya, seperti itu. Baik. Baginda selalu memerintahkan kepada kita agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Disebut dalam satu hadis yang disampaikan di Hajjatul Wada, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hada. Diharamkan, harga diri diinjak-injak itu diharamkan, darah diharamkan, harta diharamkan, harga diri diharamkan. Baik, kalau ada yang bilang, oh itu kan dalilnya jenengan tentang menyakiti perasaan orang lain dengan menyebut-nyebut kejelekan orang tua, itu kan secara logika, Kiai. Kalau ada yang bilang seperti itu, tidak benar logikanya seperti itu. Coba tanyakan sama orang lain, kalau punya ayah, punya riwayat jelek, kemudian disiarkan, divideokan, dan diviralkan bahwa ayah si fulan itu adalah jelek, kafir, apa tidak perasaan? Perasaan. Baik, ini secara logika. Secara dalil akan saya ceritakan. Ketika Ikrimah hendak datang ke Madinah, Baginda memberi nasihat kepada sahabatnya, besok Ikrimah datang. Saya minta kalian jangan sakiti perasaannya dengan menyebut kejelekan ayahnya, yaitu Abu Jahal. Ikrimah itu putra Abu Jahal. Itu Baginda berpesan, jangan sampai di antara kalian semua menyakiti perasaan Ikrimah dengan menyebut-nyebut kejelekan ayahnya Abu Jahal yang jelas-jelas sudah menjadi musuh Baginda. La haula wala quwwata illa billah. Hadis lain, ketika Zainab putri Abu Lahab digojlok atau dilecehkan dengan kejelekan ayahnya, yaitu Abu Lahab, Ikrimah, Zainab mengadu kepada Baginda, wahai Baginda Nabi, mereka telah menyakitiku dengan menyebut-nyebut kejelekan ayahku. Akhirnya Baginda datang kepada mereka yang menyakiti Zainab dengan menyebut-nyebut kejelekan ayahnya Abu Lahab. La tu'dzul ahya bil amwat. La tu'dzul ahya bil amwat. Jangan kalian menyakiti orang yang hidup dengan sejarah jelek dan sejarah kelam orang-orang yang mati, yaitu ayahnya Zainab, Abu Lahab. Sudah jelas bahwa menceritakan kejelekan kedua orang tua manusia siapapun pasti akan menyakiti perasaannya. Ini secara hukum perasaan. Kemudian kalau kita Firanda itu minta dalil karena apa yang disampaikan oleh dia itu adalah hadis sahih yang diceritakan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dia bilang bahwa ini adalah ilmu harus disampaikan, bahwa ini adalah ilmu harus dijelaskan, bahwa ini adalah ilmu harus diluruskan. Oke. Memang itu adalah hadis sahih, diceritakan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dia benar. Kitab sahih, bahwa ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang keadaan ayahnya. Aina abi ya Rasulullah? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, abuka finnar. Kemudian orang itu berpaling, menundukkan kepalanya karena sedih.
Akhirnya dipanggil lagi oleh baginda. Kesinilah, datanglah itu. Kemudian ditepuk dadanya. Abi wa abuka finnar. Ini hadisnya seperti ini. Baik, secara global hadis. Abu Zahrah menentang hadis ini, bahwa hadis ini dimansuh dengan ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ini pendapat Abu Zahr yang bilang bahwa hadis tersebut adalah hadis yang dimansuh oleh ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ini secara global. Kalau dia minta yang akademik, baik, secara global. Ayat, baik. Kalau dia bilang sekarang, oh iya, ada Amr bin Luhai bin al-Khuzai yang ditetapkan walaupun itu adalah ahlul fatrah sesuai dengan tafsiran ayat ini wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Yang dimaksudnya adalah ahlul fatrah, di mana umat yang tidak menerima dakwah dari Rasul dan Allah tidak mengutus Rasul kepada umat tersebut, itu disebut dengan umat yang kekosongan, kosong. Tidak ada dakwah, tidak ada utusan yang dikirim ke sana. Ini namanya ahlul fatrah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi ahlul fatrah wa ma kunna mu'adzibin, kami tidak akan pernah menyiksa hamba-hamba kami sebelum kami mengutus utusan kami. Ini adalah ahlul fatrah. Baik, katanya Ustadz Farida itu, Firanda, bahwa ada ahlul fatrah yang disiksa seperti Amr bin Luhai al-Khuzai. Iya, karena dia yang merusak umat di kala itu. Memalingkan umat, mengajak umat untuk apa? Untuk berpaling dari agama Ibrahim alaihi salam. Hanya satu yang disebut oleh baginda Nabi. Karena itu adalah perusak. Pengikutnya tidak disebutkan, atau semua pengikut Amr bin Luhai al-Khuzai itu semua masuk neraka, tidak. Hanya pemimpinnya saja, karena dia yang membuat umat itu berbelok. Baik. Terus, selain ayat ini, sudah selesai dengan ahlul fatrah. Selain ayat ini, ada hadis-hadis lain yang menunjukkan bahwa baginda Nabi itu ayahnya adalah salah satu dzurriyyah yang paling utama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipilih menjadi ayah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Jadi saya terbawa emosi. Subhanallah, karena dia itu nyinyir kemana-mana cerita ayah Nabi. Hanya ingin menyampaikan bahwa ayah Nabi itu dalam neraka. Apa untungnya dia dalam menyampaikan seperti itu? Baik. Tentang hadis dan ayat yang menunjukkan bahwa sesungguhnya ayah Nabi itu dan ibundanya adalah keturunan terpilih, dzurriyyah terpilih dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah menjadi ayah dan ibu orang terbaik sepanjang abad. Tidak mudah, kecuali dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219 yang berbunyi alladzina yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini. Raja ulama tafsir sedunia menjelaskan wa taqallubaka fis sajidin. Apa yang dimaksud dengan wa taqallubaka fis sajidin? Bahwa tataqallaba aslab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fis sajidin.
turun-temurun, keturunan rentetan keturunan baginda itu di mana? Fis-sajidin, dalam orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan Anda bahwa rentetan aslab keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun temurun berganti dari kakek ke ayah, ke kakek lagi, ke ayah, ke terus ke bawah, itu fisajiti, di dalam orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ayah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ibundanya itu adalah orang-orang, termasuk orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Ayat ini dipertegas oleh sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam kitab Dalailun Nubuwah karya Imam Baihaqi. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala lam azal unqalu min aslabit tahirina. Saya ulangi, lam azal unqalu min aslabit tahirina ila arhamit tahirat. Tidak henti-hentinya rentetan keturunanku dipindah-pindah oleh Allah Subhanahu wa taala min aslabit tahirin, dari aslab keturunan yang suci, kemudian dipindah ke arham at-tahirat, kepada rahim-rahim yang suci. Ini jelas sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa keturunan beliau itu selalu dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala dari aslab at-tahirin menuju arham at-tahirat. Jadi bertentangan sekali, bertolak belakang, kontras kalau Firanda itu menyebutkan bahwa ayah dan ibunda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu musyrik, bertentangan. Karena orang musyrik itu najis, tidak tahir. Innamal musyrikuna najsun. At-Taubah ayat 28. Bertentangan dengan sabda baginda. Bertentangan. Oleh karena itu saya sampaikan kepada Firanda tersebut itu agar menghentikan ucapannya yang selalu berdakwah ke sana kemari, hanya ingin menyampaikan bahwa ayah dan ibunda baginda itu musyrik. Hentikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu petunjuk, wahai Farinda. Siapa itu Firanda, Farinda, Farida, Mukhonnas dia namanya itu. Namanya Mukhonnas, bencong. Masa orang laki-laki punya nama Farinda, Firanda, atau Andurja, itu bencong itu namanya. Mukhonnas. Karena gitu genit dia. Genit selalu bercerita tentang berdakwah, hanya berdakwah mengajak orang agar tahu dan agar percaya bahwa ayah dan ibu baginda itu adalah finnar. Hanya itu. Apa? Terus faedahnya apa? Ayah baginda salah apa kepada kalian sehingga kalian terus kesana kemari menyiarkan bahwa ayah dan ibunda baginda itu finnar? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullah. Sudah sampaikan, kalau memang ada orang yang bertanya, sampaikan kepada mereka. Itu masalah khilaf, kami tidak akan masuk di sini karena tidak begitu penting dalam agama dan ibadah kami. Tidak begitu penting. Ada yang bilang musyrik, oke, sudah selesai. Ada yang bilang muslim, semua dengan dalilnya. Terus kami tidak mau masuk dalam perbedaan tersebut karena sama-sama punya dalil, sama-sama kuat. Kalau memang ini sahih Muslim, ini hadis sahih Muslim, tidak ada yang lebih kuat dari ini, tidak ada yang lebih sahih dari ini, oke, siap.
Baik, baik Firanda, itu Sahih Muslim. Oke, benar, kamu benar, itu Sahih Muslim. Tapi ayat ini, dua ayat sudah yang ditafsirkan, satu oleh Abdullah bin Abbas, raja tafsir sedunia, sahabat baginda Nabi, sepupu baginda Nabi, yang menjelaskan bahwa wataqallubaka fis sajidin itu aslab, rentet keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak henti-hentinya berpindah-pindah dalam keturunan yang suci kepada rahim yang suci. Itu sudah jelas. Oh, itu kan masih takwilan, tafsiran. Oke, dipertegas dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Lam azal unqalu min aslabit tahirina ila arham at-tahirat. Apakah ini sudah kurang jelas? Ini hadis juga, sahih juga. Haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oh, itu bukan diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Ada yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Yang mengarah ke sana ada. Iya. Akhraja Muslim at-Tirmidzi wa sahahahu Tirmidzi. An Wathila ibn al-Asqa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo dengarkan. Sahih Muslim. Hadis sahih. Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail. Wastafa min waladi Ismail Bani Kinana. Wastafa min Bani Kinana Quraisyan. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Ini saya jelaskan, takut Anda kurang paham. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih dari keturunan Ibrahim itu Ismail. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih dari keturunan Ismail itu Bani Kinana. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih dari keturunan Bani Kinana itu Quraisy. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih dari keturunan Quraisy itu Bani Hashim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih dari Bani Hashim itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih Muslim. Jelas bahwa baginda itu adalah pilihan di atas pilihan. Kurang apa? Ini ta'arudul hadis. Sama-sama Muslim. Ayo, jangan mengambil satu hadis kemudian mengabaikan hadis yang lain. Tolong, jangan bohongi umat dengan itu. Kemudian berpegang teguh dengan hadis satu, mengabaikan jutaan hadis yang lainnya. Hanya ingin untuk mengabarkan kepada umat bahwa ayahanda dan ibunda baginda itu musyrik, la ilaha illallah. Tentang aslab at-tahirin wa arham at-tahirat. Hakani Sayyidil Walid rahimahullah Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani. 10 tahun saya mondok di sana. Beliau pernah bercerita dalam satu darasnya kepada kami semua santri-santrinya tentang sejarah ayahanda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saat ayahanda baginda Abdullah diajak oleh ayahnya Abdul Muttalib ke Yaman. Kemudian mampir di suatu pasar. Karena Abdul Muttalib sibuk mencari sesuatu, akhirnya tertinggallah Abdullah yang masih muda waktu itu. Sekitar usia 17 sampai ke 19. Diintip dari awal masuk oleh seorang wanita sahir, tukang sihir. Wanita tersebut membuntuti Abdullah kemana dia pergi. Kemudian setelah Abdullah terpisah dari ayahandanya, kemudian wanita itu mendekati beliau. Ayyuhar rajul min aina anta? Wahai orang laki-laki, dari manakah kalian? Kamu dari mana? Saya dari Makkah. Nah, tujuan ke sini mau apa? Saya ikut ayahanda saya, Abdul Muttalib. Siapa namamu? Abdullah. Kemudian orang
perempuan tersebut mengajaknya, ikutlah dengan kami. Kemana? Sebentar saja. Kemana? Sebentar saja. Akhirnya ikut Abdullah. Dia ajaklah ke satu tempat di rumahnya dia, dekat dengan pasar tersebut. Wahai laki-laki tampan, tidurilah kami. Abdullah tidak mau. Saya takut. Abdullah tidak mau, dipaksa tidak mau. Ambillah semua kekayaan harta kami, asalkan tidur di kami. Sayyidina Abdullah, ya baginda Nabi besar, tetap menolak keras. Tidak, saya tidak mau. Akhirnya apa? Kemudian perempuan itu melepaskan Abdullah, ayahanda baginda, kembali kepada pasar dan bertemu dengan ayahandanya. Dari mana kan engkau anakku? Tidak, abah, tadi saya tersesat. Ini apa? Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan ayahanda baginda dari perbuatan buruk dan jelek, apalagi dari kemusyrikan. Dengarkan bang, Firanda. Kemudian selang berapa tahun Abdullah sudah menikah dengan Aminah, kembali lagi ke pasar tersebut, ketemu dengan perempuan Sahirah tersebut. Ternyata perempuan itu cuek. Abdullah kemudian berusaha untuk mendekati dan bertanya, kenapa tadi dulu dia ngejar-ngejar saya, kok sekarang ini cuek? Akhirnya bertanyalah Abdullah, kenapa dulu engkau mengejar-ngejar saya, terus sekarang engkau cuek, melihat pun tidak melihat, apalagi bertanya kepada saya? Akhirnya dijawab oleh perempuan tersebut, dulu saya melihat cahaya di dahi kamu, melihat cahaya yang bersinar bahwa terkandung dalam aslab kamu, rentetan keturunan kamu itu nur yang akan menjadi seorang terhebat di dunia sepanjang abad. Karena itu saya melihat cahaya tersebut, saya mengajak kamu untuk meniduri saya karena saya ingin menjadi ibu dari orang yang paling terhebat itu. Tapi kamu tidak mau. Mungkin saya bukan takdirnya untuk menjadi ibu dari nur yang terkandung dalam diri kamu. Sekarang nur itu sudah tidak ada. Makanya saya cuek. Mungkin kamu sudah menikah, dan ya mungkin kamu sudah menikah. Dijawab oleh Abdullah, iya saya memang sudah menikah. Nur itu tidak ada lagi dalam dahi kamu. Jadi tidak ada kebaikan lagi bagi kamu untuk, katanya orang perempuan itu. Karena nur itu sudah masuk kepada rahim Aminah dengan cara yang suci. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang saya dengar, makanya saya simpan baik-baik di dalam pikiran saya, di dalam hati saya, bahwa ayahanda dan ibunda baginda adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kalau itu hanya cerita, itu hanya sejarah, kalau dia bilang seperti itu. Oh, itu kan hanya sejarah, itu kan hanya cerita. Oke. Ini hadisnya. Akhrajal Baihaqi fi Dalailin Nubuwah an Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol maftaraqan nasu firqatain illa ja'alani Allah fi khairihima. Apa artinya? Allah tidak pernah memilah manusia dalam dua kelompok, dalam dua golongan, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan saya adalah yang terbaik dari dua kelompok tersebut. Golongan saya yang terbaik dari golongan lain. Oke. Fa akhrajtu min baini abawayya saya keluar dari selah-selah kedua orang tua saya. Falam yusibni syai'un min ahdil jahiliyah. Maka tidak sesuatu apapun menimpa kepadaku dari dari adat-adat rusak jahiliyah. Tidak pernah menimpa baginda dan kedua orang tuanya. Wa kharajtu, dan saya keluar min nikahin
walam ukhraj min sifahin, dan saya tidak dikeluarkan dari sifah, dari perbuatan jelek, perbuatan zina, wal billah. Ini yang disampaikan oleh baginda, dengarkan Firanda. Walam ukhraj min sifahin min ladun Adam. Saya tidak dikeluarkan dari cara zina mulai dari keturunan Abuna Adam. Bukan hanya dari ayah dan ibunda baginda. Bahkan dari sumber pertama manusia tidak pernah itu kakek-kakek baginda melakukan zina sehingga mempunyai anak zina yang menjadi salah satu kakek baginda, tidak ada. Kalau ada yang menyebut seperti itu, bohong. Hatta intahaitu ila hatta intahat ila abi wa ummi. Hatta intahaitu ila abi wa ummi. Hantantahaitu ila abi wa ummi, sampai aku tiba dalam aslab ayahku dan rahim ibuku. Tidak ada satupun dari rentetan aslab keturunan baginda, kakek-kakek baginda yang tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, wal billah, yang melakukan zina atau sifah, wal billah. Maka hadis tersebut ditutup oleh sabda baginda yang indah. Ingat, hadis ini disebut oleh sabda baginda, kalimat yang indah untuk ayah dan ibu baginda. Dengarkan Firanda, dengarkan. Fa ana khairukum nafsan wa ana khairukum aba. Saya ini adalah sebaik-baik jiwa, dan saya ini adalah sebaik-baik ayah. Dengarkan. Semoga engkau mendapatkan hidayah, wahai Al-Firanda. Ini hadis sahih, dan hadis sebelumnya juga sahih dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu kami menghimbau kepada para santri, menghimbau kepada seluruh umat Islam di Nusantara, dan menghimbau kepada seluruh umat Islam di muka bumi ini. Jangan dengarkan orang-orang seperti Firanda, kelompok Wahabi, dan jangan sekali-kali berafiliasi dengan mereka dalam pandangan apapun. Mereka dengki kepada Nabi kita. Mereka melecehkan Nabi kita dengan menceritakan ikhtilafiyah, pandangan ikhtilaf tentang kedua orang tua Nabi kita. Mereka menyakiti perasaan Nabi kita. Mereka akan menghancurkan umat Islam dengan menceritakan kedua orang tua Nabi kita. Waliyahzubillah. Wahabi lebih parah daripada Syiah. Wahabi lebih parah daripada liberal. Wahabi lebih parah daripada kelompok-kelompok yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi penjelasan yang hak dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya umat Islam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.